Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Mindfulness Based Cognitive Therapy atau MBCT. Adapun definisi MBCT ini dan sejarahnya, latihan mindfulness berasal dari tradisi Buddha sudah sejak 2500 tahun yang lalu. MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy merupakan adaptasi dari MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction yang dikembangkan di Universitas dari Massachusetts Medical Center oleh John Kabat-Zinn dan rekannya. Sementara intervensi berbasis kesadaran lainnya seperti MBCR telah diterapkan secara lebih luas ke berbagai bidang masalah medis dan kejiwaan. Awalnya MBCT ini versi untuk pencegahan relapse pada orang yang depresi berulang, namun kini telah diterapkan pada berbagai kondisi kejiwaan. Terapi kognitif berbasis kesadaran atau MBCT ini menggabungkan elemen terapi perilaku kognitif dengan pengurangan stres berbasis kesadaran ke dalam program kelompok 8 sesi. MBCT terdiri dari 8 sesi mingguan, yaitu berdurasi sekitar 2 jam. Instruksinya terdiri dari berbagai formal dan praktik meditasi informal, termasuk pemindaian tubuh yang dipadu, meditasi duduk dan berjalan, gerakan sadar berdasarkan hatha yoga, ruang pernapasan 3 menit, dan fokus kesadaran akan aktivitas rutin sehari-hari. Sesi awal melibatkan lebih banyak meditasi terpadu yang difokuskan pada pernapasan atau sensasi tubuh. Nantinya ada lebih banyak penekanan pada pengembangan praktik mandiri dan memperluas kesadaran terhadap peristiwa mental, termasuk pikiran dan emosi yang sebelumnya mungkin dapat dihindari. Pekerjaan rumah juga adalah sebuah elemen penting dari pengobatan, dan pasien didorong untuk menghabiskan 45 menit setiap hari untuk mempraktikkan aktivitas kesadaran, seringnya menggunakan rekaman guided meditation. Orang depresi cenderung mengalami kekhawatiran pada masa depan dan memiliki traumatis pada peristiwa di masa lalu. Kemudian untuk mekanisme tindakan MBCT-nya yaitu dengan melakukan kesadaran metakognisi dengan mencatat kesenjangan antara seseorang itu memandang sesuatu. Jadi dia itu harus tahu apa yang harus dipandangnya. Seharusnya misalnya kayak dia itu memandangnya jangan dalam arti yang lebih sempit tapi lebih luas lagi. Kemudian dengan meningkatkan fokus perhatiannya kepada masa kini dan menerima kejadiannya saat ini dengan apa adanya. Untuk tindakan selanjutnya itu dengan melakukan pelatihan mindfulness. Kemudian orang yang sudah melakukan pelatihan mindfulness itu rata-rata memiliki perubahan nyata dalam aksinya, yaitu dengan perubahan situasi perubahan perilaku yang lebih konsisten. Selanjutnya ada MBCT untuk depresi. National Institute of Clinical Excellence (NICE) di Inggris baru ini menemukan bahwa MBCT mendukung sebagai pengobatan yang efektif untuk depresi klinis. Orang-orang yang mengalami depresi klinis sebanyak 3 kali atau lebih mengatakan bahwa MBCT sangat membantu mengurangi kemungkinan depresi kembali. Yaitu ada MBCT untuk gangguan kecemasan. Ada beberapa uji coba awal MBCR pada gangguan kecemasan, namun baru belakangan ini MBCT secara khusus diadaptasi untuk gangguan kecemasan dengan porsi psikoedukasi dimodifikasi sesuai populasi sasaran. Sebuah studi percontohan awal yang kecil menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai ukuran kekhawatiran. Selanjutnya, setelah minimal 6 bulan, farmakoterapi melaporkan peningkatan yang signifikan pada ukuran kecemasan tersebut. Selanjutnya ada MBCT untuk bunuh diri. Meskipun berisiko tinggi untuk berulang, orang yang melakukan tindakan bunuh diri seringkali tidak menunjukkan keputusasaan yang mendalam setelah krisis telah berlalu. Hal tersebut dikarenakan sikap disfungsional dan pola pikir negatif yang menjadi pusat dari pemikiran depresi menjadi normal seiring dengan membaiknya suasana hati.
Selanjutnya ada MBCT untuk BD atau bipolar disorder. Percontohan MBCT pada BD sejumlah kecil subjek yang terikat. MBCT tampaknya memperbaiki gejala depresi dan juga kecemasan tanpa meningkatkan gejala manik. Berikut kesimpulan dari diskusi kami hari ini, yaitu selain pencegahan relapse atau kekambuhan, MBCT tampaknya cukup dapat ditoleransi dan menjanjikan manfaat bagi pasien depresi aktif bahkan ketika intervensi pengobatan sebelumnya telah gagal. Individu dengan tingkat reaktivitas kognitif, merenung, dan perenung depresi yang sangat tinggi mungkin merasa sangat sulit untuk terlibat dengan MBCT. Mereka kemungkinan besar akan memperoleh manfaat paling besar dari pengembangan keterampilan mindfulness jika mereka tetap berada di kelas. Bagi pasien yang tidak ingin melanjutkan penggunaan antidepresan untuk mencegah kekambuhan atau ingin mengurangi penggunaan obat, MBCT dapat ditawarkan sebagai alternatif yang layak untuk farmakoterapi yang sedang berjalan. Sebaliknya, prinsip-prinsip MBCT juga dapat melengkapi psikofarmakologi dengan memfasilitasi penerimaan terhadap apa yang terjadi saat ini dan bahwa seseorang menderita depresi sebagai suatu penyakit, dan kemudian membantu pasien untuk membedakan pemikiran, penilaian, dan opini mereka terhadap pengobatan. Kepatuhan pengobatan dapat ditingkatkan pada orang yang berisiko. Berikut dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.